أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Aamintum anatah ngerasa aman sopo sira kabeh lafad aamintum bitahqiqil hamzataini kelawan nyataaken ing hamzah loro aamintum dua kali hamzah dinyatakan kedua-duanya. Wa tashhili tsaniyati lan gampangaken hamzah kedua. Wa idkhali alifin lan nganjingaken alif bainaha ing dalam antarane tsaniyah wa bainal ukhra lan ing dalam antarane kang weneh. Wa tarkihi lan ninggalaken idkhal wa ibdaliha lan ngenteni saniyah alifan ing alif. Aamintum man ing zat fis samai kang tetep ing dalem langit, kang iku tetep ing dalem langit sultanuhu utawi kekuasaane man wa qudratuhu lan tegese kekuasaane man, kerajaane man wa qudratu lan kekuasaane man. Ayah sifa rupane ing apa yen ta ngamblesaken sapa man lafad ayah sifa badalun iku dadi badal min man saking lafad man, badal sing man fis sama, min man saking lafad man fis sama, bikum kelawan sira kabeh al arda ing bumi. Fa idza maka nalikane yahsifa hiya utawi ard iku tamuru ay tataharraku tegese bergerak goncang apa ard bikum kelawan sira kabeh wa tartafi'ulan lan mumbul apa ard fawqakum ing dalem sak dhuwure sira kabeh, fawqakum ing dalem sak dhuwure sira kabeh. Ya. Ini ayat Allah akan menjelaskan tentang bermacam-macam ancaman dan bagaimana menakut-nakuti, kemudian mengambil contoh dengan umat-umat terdahulu. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang kalian duga ada di langit? Karena orang kafir itu menganggap Tuhan itu di langit. Apakah kalian merasa aman terhadap Tuhan yang ada di langit, apa yang seperti yang kalian duga? Atau dalam tafsir di sini zat yang kerajaannya dan kekuasaannya ada di langit, merasa aman untuk tidak menjebloskan, menurunkan, mengamblaskan ya, terhadap kalian bumi, menjebloskan bumi untuk kalian, kemudian bumi itu bergoncang, bergerak, lalu ke atas
menjulang ke atas. Ya Allah, ini kan sudah terjadi ketika di Palu kemarin kan. Gempa itu bukan hanya gempa goncangan, tapi bergeser bumi itu, bergeser. Ibarat masjid di sini bisa jadi di gor masjidnya, berpindah ke sana. Dan kejadiannya pun kampung itu ambles lalu menjadi satu. Jadi beberapa kampung itu ambles, ya ratusan orang, ribuan orang situ, lalu kemudian saling menghimpit ujung bumi ini. Ini sama seperti ini. Ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Bumi diambleskan, ya. Allah mengambleskan bumi untuk kalian, kemudian bumi itu bergerak, bergoncang, lalu menjulang naik ke atas, mumbul ke atas. Ini azab yang menimpa pada umat terdahulu ya. Ketika menimpa pada Qarun, Jadi setelah Allah itu menerangkan bahwa Allah menciptakan untuk kalian bumi sebagai sesuatu yang nurut, yang tunduk, bisa dikelola apa saja, bisa digarap apa saja, dan silahkan kamu pergi berjalan ke segala penjuru, kamu cari rizki, kamu makan rizki itu, tapi jangan lupa nanti kamu akan kembali kamu akan dibangkitkan, dikerahkan setelah kamu bangun dari kuburan. Nah, setelah itu lalu Allah menerangkan, a'amintum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apa kalian aman? Apa kalian merasa aman? Ya. Kepada zat yang ada di langit, seperti yang kalian duga, untuk mengambleskan bumi untuk kalian, lalu bumi itu menjadi bergoncang, bergerak, ambles dan mumbul naik ke atas. Merasa aman, merasa nggak ada ancaman seperti itu. Am amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba. Am amintum, anatah ngerasa aman sira atau anatah ngerasa aman sira kabeh man ing zat fis sama'i kang tetep ing dalem langit. Ayyursila ing tanurunaken sapa man. Lafad ayyursila badalun iku badal min man saking lafad man. 'Alaikum ing atase sira kabeh hasiban ing angin krikil, rihan tegese angin, tarmikum kang balangaken apa rih ing sira kabeh bil hasba iklawan krikil. Apakah kamu merasa aman juga terhadap zat yang kamu duga ada di langit untuk menurunkan, untuk aman dari zat itu menurunkan untuk kalian angin yang terdiri dari kerikil yang melempar kamu semua. Fasata'lamuna kaifa nadhir, fasata'lamuna maka bakal weruh sapa sira kabeh inda mu'ayanatil adzabi ing dalem nalikane ningali ing siksa. Kaifa nadhir, kaifa iku hale kaya apa nadhirun utawi nadhir. Apa nadhir? Inzari tegese meden-medenane isun bil adzabi kelawan siksa. Ai innahu setuhune inzari iku haqqun haq. Inzari stune inzari iku haqqun haq. Apakah juga kalian merasa aman dari zat
yang kemudian zat itu akan menurunkan, akan mengutus angin kerikil yang akan melempar kalian semua. Ini kan terjadi ketika zaman Ashabul Fil itu kan ya. Ketika Raja Abraha itu mau menghancurkan, mau merobohkan Ka'bah, lalu Allah utus ababil ya, burung-burung ababil itu, masing-masing jari-jari tangan dan kakinya ini membawa kerikil, batu kecil, yang batu kecil itu dilemparkan ke pasukan Raja Abraha itu. Terjadi, merasa aman dari kejadian itu. Nggak mungkin nanti zat yang maha kuasa ini menurunkan berupa angin yang akan melempari kalian. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian nanti akan tahu, akan mengerti ketika siksaan itu ditampakkan, bagaimana aku menakut-nakuti dengan siksa. Artinya kalian akan mengetahui bahwa benar-benar ini adalah merupakan hal yang nyata. Peringatan ini merupakan hal yang nyata. Fasata'lamuna kaifa nadhir, fasata'lamuna kaifa nadhir. Dan itu terjadi sudah pada kaumnya Nabi Lut dan Ashabul Fil. Ashabul Fil, pasukan gajah di Mekah ketika mau merobohkan Ka'bah itu. Nah, kalian tahu ketika kalian menyaksikan siksaan, bagaimana aku mengingatkan, bagaimana aku menyiksa kepada orang yang menyimpang, kepada orang yang menganggap berita itu bohong, tapi pengetahuan kalian itu tidak bermanfaat rupanya. Padahal kamu tahu kan betapa kamu juga sudah mendengar bagaimana ceritanya dulu ketika Ashabul Fil itu menghancurkan Ka'bah, tapi pengetahuan itu tidak bermanfaat, tidak membuat kamu sadar, tidak membuat kamu sadar diri, tidak dijadikan ibroh, contoh. Kemudian Allah mengingatkan tentang siksaan umat-umat terdahulu dengan memperkuat bagaimana menakut-nakuti orang kafir dengan contoh dan dalil seperti begini. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Walaqad kadzdzabal lan yakti teman-teman gorohaken sapa alladzina wong akeh min qablihim saking sadurunge kufaru Makkah, min qablihim saking sadurunge kufaru Makkah, minal umami nyatane piro-piro umat, minal umami nyatane piro-piro umat. Fakaifa kana nakir, fakaifa mangka ikuk hale kaya apa, kana ana opo nakirun nakir. Apa nakir? Ingkari tegese ingkare isun alaihim ingatase alladzin bitakdzibi kelawan gorohaken, bitakdzibi kelawan gorohaken, bitakdzibi kelawan gorohaken inda ihlakim ing dalam nalikane, ing dalam nalikane dirusake alladzin ai innahu satuhune ingkar ikul haq, iku haqqun haq, iku haqqun haq. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, benar-benar sungguh telah benar-benar orang-orang sebelum kafir Makkah, umat sebelum umat kafir Makkah tidak percaya, menganggap bohong kepada ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabinya.
Fakaifa kana nakir, maka bagaimana keingkaranku itu terjadi. Fakaifa kana nakir, kalau tadi fasata'lamuna kaifa nadhir, fakaifa kana nakir, bagaimana keingkaranku terhadap mereka dengan mengatakan bohong, dengan menganggap bohong ketika mereka dirusak. Ini merupakan hal yang benar. Fakaifa kana nakir, artinya bahwa apa yang saya katakan itu adalah merupakan kebenaran, bukan bohong. Orang-orang kafir yang hidup sebelum orang-orang kafir Mekah dan orang-orang yang menganggap bohong kepada para utusan itu sebenarnya telah menyaksikan bagaimana macam-macamnya siksaan dengan sebab kekufurannya, seperti yang terjadi pada kaum 'Ad, kaum Tsamud dan orang-orang kafir umat-umat dahulu. Lalu mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Coba lihatlah bagaimana keingkaranku terhadap mereka, penolakanku terhadap mereka dengan siksaan yang aku jatuhkan kepada mereka. Fakaifa kana nakir, tetap aja mereka ingkar, tidak percaya. Awalam yarau ila thairi fawqahum saffati wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam yarau anatah ora ningali sapa kufaru Makkah, ayang turu tegese ningali sapa kufaru Makkah ila thairi maring manuk, fauqaum ing dalam dure kufar, fil hawa tegese hawa, ing dalam udara, awang-awang. Sofatin hale piro-piro, basitotin tegese kang beberaken, ajnihatahuna ing piro-piro suwiwine at-thair, ajnihatahuna ing piro-piro suwiwine at-thair, wa yaqbidna lan nangkebaken sapa at-thair, ajnihatahuna ing piro-piro suwiwine at-thair, ba'dal basti ing dalam sawise beberaken, ay qabidatin tegese piro-piro kang nangkebaken, ma ing perkara yumsikuhunna kang ker apa ma ing at-thair, anil wuqu'i saking tumiba fi halil basti ing dalam nalikane ing dalam tingkah beberaken. Dah. Tadi ayat tadi Allah mengingatkan kan, a'amintum man fis sama'i ayyak sifabikumul arda fa idza hiya tamur. Satu. Am amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba. Dua kan. Terus walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Tiga. Sudah diingatkan oleh Allah. Nah, sekarang Allah ingin menunjukkan dalil. Ya. Allah akan memberikan beberapa dalil, beberapa bukti yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Di antaranya adalah awalam yarau ila thairi fawqahum saffati wa yaqbidun. Coba, apakah mereka orang-orang kafir itu tidak melihat burung yang terbang di atas mereka dengan membuka sayapnya, ya, menebarkan sayapnya, kemudian mengicupkan kembali, menangkapkan kembali, ya, menangkapkan kembali. Awalam yarau ila thairi fawqahum saffat, apakah mereka tidak memandang, tidak melihat bagaimana itu burung
yang ada di atas mereka, di udara di atas mereka itu, bagaimana burung itu membuka sayapnya, kemudian menangkepkan lagi sayapnya setelah dibuka. Coba itu. Ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang bisa menahan burung-burung itu, menahan supaya tidak sampai jatuh, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Roh. Coba, bisa enggak kamu seperti itu? Kamu terbangkan burung, kamu atur itu supaya burung itu bisa membuka sayapnya, kemudian menutupkan, buka tutup, kemudian coba ditahan supaya tidak jatuh itu. Ma yumsikuhunna, orang nahan ing at-thair anil wuqu'i, saking tiba fi halil basti ing dalam nalikane beberaken wal qabdilan lan gegem lan nangkebaken. Ketika burung itu membuka sayapnya kemudian menutupkan lagi, kok bisa nggak jatuh ya? Kok terbang saja gitu, nggak jatuh gitu? Siapa itu yang bisa menahan dia itu nggak jatuh? Burung itu nggak jatuh, illar rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bi qudrati, dengan kekuasaan Allah, kekuasaan Ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Innahu satune Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben siji iku basirun kang ningali. Al ma'na ute maknane iku alam yastadilu anatah orang ngalap dalil sapa kufar bi thubuti thairi kelawan tetepe manuk fil hawa'i ing dalam awang-awang, ala qudratina ing atase kuwasa isun annaf ala ing yenta agawe sapa isun bihim kelawan kufar ma ing perkara taqaddama kang dingin apa ma wa ghairihi lan liyane ma minal adabi saking siksa. Innahu bikulli syai'in basir. Sungguh Allah itu maha melihat terhadap segala sesuatu. Apa sih maknanya ayat ini? Maknanya ayat ini, ya, kesimpulannya ayat ini yaitu bahwa apakah orang-orang kafir itu tidak menjadikan adanya burung yang terbang di atas udara itu, mereka tidak menjadikan hal itu sebagai bukti kekuasaan saya, tidak menjadikan terbangnya burung di atas udara itu sebagai bukti kekuasaan saya, kekuatan saya untuk melakukan siksa-siksaan yang sudah terjadi pada zaman dahulu. Mestinya berpikirnya begitu. Allah berkuasa untuk membuat burung itu terbang, mengibarkan sayapnya kemudian menutupkan lagi, ya berarti ya kuasa juga untuk menurunkan siksa. Itu kan mestinya dijadikan sebagai ibrah, sebagai apa? Sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai penyadar ya mestinya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman anata utawi wong lafad man mubtadaun iku mubtada iku hadzal ladzi ikilah wong ikilah zat lafad hadza khabar iku dadi khabare mubtada alladzi iku zat lafad alladzi badal iku badal min hadza saking hadza. Amman anatah utawi wong iku hadzal ladzi ikilah zat huwa kang utawi alladzi iku jundun pira-pira kang nulungi awan tegese pira-pira kang nulungi lakum kedue sira kabeh. Lafad huwa jundun iku silatul ladzi sila lafad alladzi yansurukum nulungi sapa jundun ing sira kabeh
yansurukum kang nulungi sapa jundun ing sira kabeh. Lafadz yansurukum sifatu jundun iku sifat lafadz jundun min dunir rahmani saking liyane Allah, ay ghairi tegese liyane ar-rahman. Yadfa'u nolak sapa ar-rahman angkum saking sira kabeh adzabahu ing siksane ar-rahman. Yadfa'u nolak sapa rahman lakum yang surukum min dunir rahman ghairi tegese liyane rahman. Yadfa'u nolak sapa ghairihi angkum sang sirabe adzabau ing siksane rahman ailana tegese ora nana kang mitulungi iku mujud lakum kedue sira kabeh. Lakum kedue sira kabeh inil kafiruna in tegese mal kafiruna ora nana utawi pira-pira wong kafir illa fi ghurun ang iku ing dalam aparane kebujuk gharrahum bujuk ing al kafirun sapa syaitan bi andal adzaba lan setune siksa iku layan zilu ora temurun apa al adzab bihim ing kafirun. Ya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Apakah zat, apakah Tuhan, apakah Tuhan ini yang menolong kamu semua? Kan orang-orang kafir itu kan menyembah berhala. Berarti berhala itu dianggapnya sebagai jundun kan, sebagai penolong, pembela, pelindung, pembela, pelindung. Jadi begini, setelah Allah tadi menjelaskan tentang dalil yang pertama, dalil yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, yaitu adanya burung beterbangan. Kemudian Allah taubih menyalahkan orang-orang musyrik karena mereka menyembah berhala itu. Apakah berhala yang kamu anggap sebagai dewa penolong, sebagai jundun penolong kalian, itu menolong kalian? Itu bisa menolong kalian tanpa Allah? Bukan Allah, tapi orang-orang yang kamu sembah itu, berhala-berhala yang kamu sembah itu, merekalah yang menolong kamu. Mereka itu yang menolong kamu itu. Min duni rahman ghairi yadfa'u ankum adzabah. Ya. Mereka akan bisa menolak terjadinya siksa dari kalian. La nasirolakum, kalian tidak punya penolong. La nasirolakum, ya, itu semua bukan menjadi penolong bagi kalian. Inil kafiruna illa fi ghurur, orang-orang kafir itu hanyalah dalam rayuan. Tidak ada orang-orang kafir itu kecuali hanya dalam bujukan setan, terbujuk oleh setan. Apa bujukan? Bahwa siksaan itu tidak akan turun. Sudah, kamu tenang aja, bebas saja, nggak bakal ada siksa. Ya. Apa namanya? Menyembah berhala itu kan dianggapnya berhala yang menolong kan, berhala yang memberi rezeki gitu. Kamu itu apa yang kamu tekadkan itu salah. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min rahman, ay man hadzal jundu awil aunu alladzi yu'inukum wa yamna'ukum min adzabil in arada bikum su'an. Apakah
Apakah berhala itu yang akan menolong kamu, yang akan menghalangi kamu dari siksa Allah ketika Allah menghendaki sesuatu yang jelek kepada kamu? Kenyataannya tidak ada selain Allah yang bisa menguasai, yang bisa menjaga. Kamu kenyataannya tidak punya penolong hanya kecuali Allah. Maka kamu mendapatkan bujukan dari orang-orang kafir. Kamu terbujuk oleh orang-orang kafir. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwi wa nufur. Amman hadza, amman anatah utawi wong iku hadzal ladzi berhala yarzuqukum. Amman anatau te wong iku hadzal ladzi berhala yarzuqukum kang maring rezeki sapa alladzi ing sira kabeh in amsaka lamun ngeker sapa ar-rahmanu Allah kang sifat rahman rizqau ing rizqiye ar-rahman ail matara tegese udan angkum saking sira kabeh wa jawabu syarti utai jawab syarat iku mahdzufun dibuang dalan nuduaken alaihi ing atase syarat wa jawabu syarti mahdzufun dalan nuduaken alaihi ngase jawab syarat apa malafad qabla katep ing dalam sadurunge syarat ay faman yarzuqukum faman mangkote sapa ku yarzuqum rezekani sapa man ing sira kabeh ay la raziqa ora ana kang maring rezeki lakum maring sira kabeh ghairahu liyane Allah liyane Ar-Rahman balaju balik netepi sapa kafirun netepi sapa tamadu tegese tetep sapa kafirun fi utuwin ing dalam gumede takabur ing tegese gumede wa nufurin lan adoh tabu'udin tegese adu anil haqqi saking anil haqqi saking Allah kang duweni aparane sifat al-ha Allah kang benar. Apakah Tuhan yang memberi rizki kamu? Apakah berhala ini yang memberi rizki kepada kamu? Coba ketika Allah menahan rizki, Allah menahan hujan saja, hujan sebagai rizki. Kemudian apakah Tuhan yang kamu anggap berhala ini bisa memberikan kamu rizki? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Allah menahan rizki, Allah tidak menurunkan hujan. Sekarang apakah berhala yang kamu sembah itu yang akan menurunkan hujan, akan memberikan rizki? La raziqa lakum, tidak ada yang memberi rizki kepada kalian kecuali Allah. Balaju fi utuwi wa nufur, bahkan tetap mereka itu dalam kesombongan dan dalam posisi yang jauh dari hak dari Allah yang mahak atau dari kebenaran. Semono wis diterangaken panjang lebare dalil kekuasaan Allah, tetap sombong, tetap ora iman, orang mengakui Allah Subhanahu wa taala. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Afaman yamshi anatah mangka utawi sapa anatah mangka utawi wong yamshi kang lumaku sapa man muttaqian mukibban ya, mukibban hale njungkelaken sapa man waqi'an tegese hale tumiba ala waji ing atase rayeman iku ahda luwih oleh pituduh luwih oleh hidayah amman anata utawi wong ayam syikang lumaku sapa man sawiyan hale ajeg sapa man
mu'tadilan tegese jejeg ala siratin ing atase dalan tariqin tegese dalan mustaqimin kang jejeg kang lurus. Wa khabaru man utai khabare man asaniyatu kang kapindo iku mahdzufun dibuang dan nuduhaken alai ing atase mahdzuf apa khabar ula khabare man kang pertama ai ahda tegese ahda luwih nerima luwih oleh hidayah. Wal mathalu utai perumpamaan fil mukmini ing dalem wal mathalu utai mathal iku fil mukmini ing dalem wong mukmin wal kafir wong kafir ai ayyuhuma tegese utai entine mukmin lan kafir iku ala hudan ing atase netepi hidayah. Sekarang begini, sudah kamu tetap saja sombong, kamu tetap aja enggak nerima, jauh dari Allah, jauh dari hak. Sekarang begini, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang berjalan dengan membungkukkan wajahnya, dengan menyungkurkan wajahnya, melaku je raya mingsor, melaku raya mingsor jungkel sekin luwih bener di melaku lebih dapat hidayah mana, orang yang berjalan dengan menyungkurkan wajahnya dengan orang yang berjalan dengan lurus, dengan konsisten ya, di jalan yang lurus gitu, dia tegak gitu, jejeg gitu. Ayo. Ya tentu lebih mendapatkan petunjuk, lebih mendapatkan jalan yang benar bagi orang yang berjalannya dengan tegak. Ini adalah merupakan perumpamaan orang mukmin dan orang kafir. Man yamshi mukibban ala wajhi itu orang kafir. Orang kafir itu ibarat orang yang berjalan dengan menyungkurkan, dengan menjungkelkan wajahnya ya. Sementara orang mukmin adalah diibaratkan man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, orang yang berjalan dengan tegak dan di atas jalan yang lurus. Ya tentu yang lebih mendapatkan kebenaran adalah orang yang berjalan secara tegak dan lurus. Jadi ahda itu lebih mendapatkan hidayah, lebih mendapatkan kebenaran. Ari bakan dungsuk si priben ko ning arepe ana wiwitan beli katon tabrak kowe. Ning arepe balong, ning arepe jurang engko terus bae. Nah, sing bener mlaku ya tegak kan begitu kan? Nah, itu perumpamaan antara orang kafir orang mukmin itu. Nah, sekarang belum jelas lagi, belum belum terang, belum yakin. Saya berikan dalil berikutnya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul ngucapa sira huwa utawi Allah iku allazi dzat ansha'akum kang dadekaken sapa alladzi ing sira kabeh khalaqakum tegese dadekaken sapa alladzi ing sira kabeh wa ja'ala lan dadekaken sapa Allah sapa alladzi lakum krana sira kabeh as-sam'a ing pengrungon wal absal an pira-pira pendeleng pira-pira peningal wal afidata lan pira-pira ati al quluba tegese pira-pira ati qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun, qalilan sidik banget. Tashkuruna muji syukur sapa sira kabeh ma utawi ma iku mazidatun ditambahaken wal jumlatu te jumlah iku musta'nafatun musta'nafah mukhbiratun kang ngabaraken
biqillati syukrihim kelawan sidika syukure kufar jiddan kelawan temenan ala hadzin ni'ami ing atase ikilah pira-pira nikmat. Katakan Muhammad, Allah adalah zat yang menciptakan kalian. Allah itu zat yang menciptakan kalian. Allah itu zat yang menjadikan kalian, memberikan kalian, menciptakan untuk kalian telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati untuk merenung, untuk memikir, ya. Tapi sayang sekali kalian sedikit bersyukur. Kalian itu tidak bersyukur, sedikit bersyukur. Mestinya diberi nikmat banyak itu kalian taat kepada Allah, tapi malah ingkar, malah melawan. Nah, kita sajalah kita ini, kita ingin kurang apa coba? Ya. Tubuh kita normal, mata kita normal, telinga kita normal, lidah kita normal. Apanya coba? Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tapi apa yang kita balas? Kita masih melanggar, kita masih maksiat, kita masih berdosa. Berarti apa? Qalilam matash kurun. Berarti kita ini sedikit bersyukur. Mestinya kita bersyukur. Apa bersyukur itu? Banyak bersyukur. Yaitu apa? Kita tidak boleh maksiat. Kita enggak melakukan hal-hal yang melanggar. Biar kita banyak bersyukur. Nah, kita masih maksiat, berarti kita masih banyak, berarti kita masih sedikit bersyukur namanya. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Qul ngucap sira Muhammad, huwa utawi Allah iku alladzi dzat dzara'akum kang dadekaken sapa alladzi ing sira kabeh khalaqakum tegese dadekaken alladzi ing sira kabeh fil ardi ing dalam bumi wa ilaihi lan maring Allah tuhsyaruna digelar sapa sira kabeh tiap digiring sapa sira kabeh lil hisab krono den hisab lil krono den hisab. Katakan Muhammad, Allah adalah zat yang menciptakan kalian di bumi ini, ya. Dan kepadanya lah nanti kalian semua akan dikerahkan untuk mendapatkan hisab, ya. Masih belum percaya lagi? Angel yang durung oleh hidayah. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakan Muhammad, Allah itu yang menciptakan kalian, Allah itu yang menyebarkan kalian, kalian beranak pinak, beranak bercucu, wah wis pirang-pirang, ya. Terus dibagi-bagi, disebar, ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, ada yang di Kerawang, Bekasi, Cirebon, Brebes, ada yang di Jawa Timur, disebarkan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya disebarkan di segala penjuru, di segala permukaan bumi, dengan bahasa yang berbeda, dengan ras yang berbeda, dengan warna kulit yang berbeda. Satu Jawa saja berapa bahasa itu? Ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Madura, ada bahasa Banyuwangi. Cirebon saja beda dengan Jawanya dengan Jawa Tengah. Kadang-kadang satu Cirebonnya aja antar desa sudah beda. Masya Allah. Satu Jawa Tengah beda antara kawasan Banyumas, Cilacap dengan Semarang, beda lagi. Jawa Timur beda lagi, ada Madura, ada Probolinggo, ada Oseng itu Banyuwangi, Masya Allah. Bahasa yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, budaya berbeda, warna kulitnya. Kita
terbang aja ke Taiwan, terbang aja ke Jepang, sudah beda kerangka manusianya itu. Jawa dan Jepang itu beda, apalagi lihat mukanya, matanya, ya, hidungnya, pipinya beda kan. Ya. Kita ke terus ke barat sampai ke Timur Tengah beda lagi. Terus ke barat lagi ke Eropa beda lagi. Ya Allah, siapa itu? Siapa itu yang membuat orang kok banyak di atas bumi ini dengan berbagai macam perbedaan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Wa yaquluna, lan pada ngucap sapa kufar, lil mukmina maring pira-pira wong mukmin, mata iku kapan hadzal wa'du utawi ikilah janji, utawi ikilah janji. Wa'dul hasyr tegese janji digiring, bakal arepan ditangekaken sing kuburan, bakal arepan ditakoni mungkar nakir, bakal arepan digini arah masyar, bakal ana hisab, bakal timan. Kapan sih, kapan? Orang-orang kafir pada takoni wong mukmin, mata hadzal wa'du in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku shadiqina bener kabeh fihi ing dalam al wa'du, lamun sira iku bener, sira iku apa omongane iku bener, kapan kiamat ki kapan? Janji Allah kapan adanya datangnya? Qul ngucap sira Muhammad, innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Innamal ilmu angi pestine utawi ngaweruhi bimaji kelawan tumekane al wa'du iku 'indallah ing dalem mungguhe Allah, ing dalem sane Allah, yang mengetahui pengetahuan tentang hadirnya kiamat, hadirnya pembangkitan dari kubur, hadirnya digiring ke arah mahsyar, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan itu hanya milik Allah, pengetahuan tentang itu hanya milik Allah. Kita bisa ikhtiar, kita bisa berusaha, kita hanya meyakini, kita hanya berusaha agar selamat. Kita meyakini adanya kiamat, adanya hisab, adanya hasyr, adanya siratal mustaqim, sirat, ya. Wa innama ana angin pestine utawi isun, Muhammad katakan kepada mereka, wa innama ana angin pestine utawi isun iku nadhirun wong kang meden-medeni, mubinun kang pertela, bayinul indzari kang pertela, kang jelas meden-medenane. Isun sih hanya nadhir jare Kanjeng Nabi, isun hanya yang mengingatkan dan jelas sekali mengingatkannya. Adapun pengetahuan tentang kapan datangnya kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Wallahu a'lam bishawab.